Tadi kita lanjut, Mas Budi waktu di PHK belum bisa nerima karena biasa kerja atau nggak kerja, biasa nerima duit nggak nerima duit ya. Posisinya istri lagi hamil 7 bulan, bahkan pernah mau kerja di mana ikut. Bahkan ini Mas, saya sempat disarankan untuk pulang kampung saat itu, disarankan untuk pulang kampung, tapi dengan ya saat itu masih istri jujur masih agak keberatan untuk pulang karena memang jiwanya jiwa pekerja, terus biasa hidup di terantau. Akhirnya jangan dulu gitu, coba kita masih ada rezeki di sini ya. Akhirnya seperti yang sampaikan Mas Budi, namanya Mojokerto dan ya ada peluang di Malang. Mojokerto dulu ke Malang. Nah itu kan sempat saya kesini main sama istri ya di PHK itu. Nah, terus jenengan dulu Malang dan lain sebagainya. Malang rezekinya takutnya di Mojokerto tak Malang Mojo kan. Kebetulan istri saya malah yang mau lagi. Istri saya kan waktu iya Mas ya Mas Agus, ini di sini kita masih pasti punya jatah rezeki waktu itu kan gitu. Nah enggak setelah itu udah. Nah ternyata beberapa hari kemudian ada lowongan di Indah Jaya membutuhkan seorang leader. Iya. Gitu. Indah Jaya. Saya kan cerita juga. Indah Jaya namanya bagus. Indah Jaya. Alhamdulillah. Dari saya di PHK sampai saya masuk di Indah Jaya, akhirnya saya di Indah Jaya, kerja di Indah Jaya. Itu nggak sampai sebulan. Artinya ketika saya di PHK itu ternyata Gusti Allah udah menyiapkan tempat yang baru. Iya. Bahasanya begitu. Kalau udah berbakti sama ibu, udah bener polanya, sudah sama istri nggak ada masalah, wah polanya bener. Benar Allah itu udah menyiapkan. Biasanya begitu, udah menyiapkan segalanya. Itu akhirnya ternyata saya sudah disiapkan tempat yang baru dengan kondisi mungkin secara jabatan ya alhamdulillah, terus secara gaji ya saat itu ya saya nggak bilang gede tapi sesuai sama dari tempat kerja sebelumnya. Terus secara pekerjaan juga saya rasa sih lebih nyaman karena jam kerja dari pekerjaan sebelumnya lebih teratur. Nah saat itu kan impian orang rantau itu kalau lebaran bisa cuti Mas, cuti pulang kampung cerita impiannya, keinginan hati ya. Keinginan hati karena waktu sebelum itu di tempat kerja yang sebelumnya nggak bisa seperti itu, jam kerjanya nggak teratur gitu. Dituntut cara profesionalisme, ya harus ngikutin peraturan perusahaan gitu. Nah dari situ sudah mulai. Tapi saya menjalani hari-hari biasa, saya belum menangkap saat itu sudah disiapkan oleh Allah dengan hal yang saya sampaikan tadi. Nah selang waktu beberapa bulan berikutnya, kebetulan kan dari tempat sebelumnya dapat pesanan, dan saya memang punya angan-angan, punya keinginan ya kapan saya punya pekerjaan sampingan selain saya kerja. Nah terus pernah berpikir kapan saya punya pekerjaan yang jam kerjanya teratur, kapan lebaran saya bisa pulang. Itu di lisan apa di batin? Batin. Malah didengar Allah ya? Batin saat waktu di pekerjaan sebelumnya gitu loh. Nah tiba-tiba saya di PHK dan mendapatkan pekerjaan kok sesuai sama yang saya angan-angan sebelumnya gitu. Jam kerja saya jadi teratur, setiap lebaran saya bisa pulang kampung gitu. Terus dari uang bersama PHK tadi saya bisa nitip ke saudara saya untuk punya usaha kandang ya kan, ini ayam walaupun belum taraf yang besar tapi ya alhamdulillah saya syukuri gitu. Nah di situ ternyata ini Mas, saya menyimpulkan, saya punya kesimpulan sendiri. Entah ya mohon maaf kalau ini mungkin kurang tepat, tapi bagi saya seperti ini nangkepnya. Ternyata Gusti Allah itu untuk mewujudkan keinginan umatnya, entah itu doa atau mungkin hanya di batin tadi, kadang dikemas seperti musibah. Ketika PHK kan musibah ya? Iya. Tapi di dalamnya ternyata setelah musibah, di dalam musibah tersebut itu sudah disiapkan perwujudan keinginan saya sebelumnya gitu. Iya. Jam kerja yang teratur. Iya. Terus saya lebaran bisa cuti tiap tahun. Iya. Saya punya ayam baru bisa nitip ke saudara. Punya usaha lah. Punya usaha. Itu bukti. Iya. Saya garis bawahi, saya bisa menyimpulkan bahwa Gusti Allah itu untuk mewujudkan atau mengabulkan keinginan umatnya bisa dikemas seperti musibah. Nah makanya ketika kita punya musibah,
kita jangan sudut tadi ya. Saya petik dari berbaik sangka ya. Berbaik sangka dulu. Tapi gini Mas Budi, itu kan kita bisa peka atau mengkait-kaitkan setelah banyak belajar itu. Ya, tapi sebenarnya sebelumnya sudah, cuman kita belum Kita mengkait-kaitkan dan belum peka Belum. dan belum mempelajari setiap kejadian. Nah itu. Bahasanya niteni. Sebelumnya nggak pernah niteni. Nah, ilmu titen. Nah, sebenarnya kan segala kejadian itu sebenarnya ada sebab musabab. Iya. Saya berbuat begini dapatnya begini. Iya. Saya kemarin begini kok begini, itu sebenarnya nggak ada. Iya. Cuman saat itu kan saya belum ke situ mas. Iya. Saya belum belajar ke situ. Ya, tidak ada yang secara kebetulan. Nggak ada. Semua sudah diatur yang maha kuasa. Ya. Nah itu dari sisi yang saya dapat setelah basuh kaki ibu. Iya. Close di situ, saya terus belajar, terus dengan berjalannya waktu di latihan kan sering kita habis latihan mas ya, kita berdoa bersama. Setelah latihan ditutup kita masih doa tuh, dulur-dulur warga semua pelatih. Indah kayak iya. Nah, itu kita selalu begitu di Pasir Bolang. Ini perjalanan saya di organisasi juga. Iya. Saya pernah aktif di rayon Pasir Bolang, Ranting Tiga Raksa, Tangerang, cabang Tangerang saat itu. Nah di situ indah, pokoknya saat itu sangat luar biasa. Karena seneng-senengnya lagi belajar spiritual. Itu ada, saya nangkep ini, entah itu obrolan hanya Mas Agus itu ngomongnya biasa atau memang ada saat apa pernah ngomong gini mas, jenengan ingat atau enggak saya nggak tahu. Ketika pulang latihan atau dari manapun itu tariklah energi seolah-olah narik rezeki dari segala sumber. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya keinginan dibayangkan seolah-olah nyata, itu nggak usah peduli itu nanti bagaimana. Itu saya jalankan mas. Iya. Saya diam-diam tuh jalankan setiap depan pagar. Udah ya Allah. Kemarin sambil dari nafas itu saya kuncikan dengan yakinnya gitu. Oh iya. Iya, Saya berjalan lama gitu. Terus yang tadi kalau punya keinginan, ya namanya manusiawi mas ya. Orang manusia biasa kalau yang kita punya keinginan, pengen punya mobil, pengen punya apa. Saya agak konyol juga mas, saya pengen ya gini-gini saya pengen punya mobil juga. Iya. Boleh saja kan. Pulang latihan, ngelatih dari tempat latihan maksudnya. Di tengah itu di teras rumah duduk madep ke barat. Itu bukannya berdoa tapi bayangin di sebelah saya itu ada mobil. Tapi ya pulang seperti itu. Jadi mimpi jadi kenyataan. Iya. Ternyata sugesti kita masuk di situ. Kita itu diarahkan. Oh iya, akhirnya entah saat itu saya masih punya uang di asuransi. Nah dari situ saya ya walaupun mobil tua, alhamdulillah punya mobil. Saya punya mobil. Yang penting punya mobil. Awalnya. Pertama kali saya punya mobil itu loh. Ya awalnya. Ya alhamdulillah itu yang saya bayangkan tadi jadi kenyataan. Walaupun waktu saya bayangkan itu warnanya merah, tapi Gusti Allah ngasihnya biru. Iya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya di situ ternyata tadi yang saya dapat ilmu yang dapat dari kejadian saya, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita inginkan, kadang diberikan Gusti Allah itu dikemas dengan musibah itu. Nah di situ mas, jadi dari beberapa hal yang saya lewatin itu ternyata semuanya ada maksud. Nggak ada yang kebetulan, semuanya dari ditata sama kita. Jadi bahasanya setiap yang terjadi itu yang terbaik dari Allah. Iya betul. Nah, terus saya masih berjalan hari demi hari di Raksa, di tempat saya aktif di organisasi, di pekerjaan saya, rumah saya. Kebetulan saya punya rumah di sini saat itu. Terus pada akhirnya ini bulan Desember 2020 mas, saat itu sudah pandemi corona itu berjalan hampir 2 tahun ya. Saat itu corona 2 tahun saya yang biasanya tiap tahun pulang kampung, saya terpaksa nggak bisa pulang karena memang dari pemerintah juga untuk menganjurkan tidak pulang, tidak kemana-mana demi kebaikan ya, demi kesehatan dan lain sebagainya. 2 tahun. Nah ternyata kenyataan berbicara lain. Ketika saya nggak pulang 2 tahun itu, tapi saya selalu menjaga komunikasi dengan orang tua saya, dengan ibu saya dan bapak saya. Selalu, hampir tiap hari video call kalau pas sinyal nggak trouble. Saya selalu menjaga komunikasi. Nah tiba-tiba malam sekitar tanggal 3 atau 4 Desember saya itu bapak saya malam video call saya, tapi udah
kondisi dari wajah itu kelihatan kayak orang lelah gitu. Nah, kelihatan orang lelah gitu. Tapi saya nggak punya pikiran yang macam-macam. Nah, ternyata tiba-tiba pagi saya dapat kabar bapak rumah masuk rumah sakit. Bapak saya. Iya. Masuk rumah sakit itu udah mulai di situ nggak sadarkan diri. Saya akhirnya pulang Mas, 3 hari di sana. Pulang 3 hari di sana, izin dari kerjaan. Setelah itu saya kembali lagi ke Tangerang untuk kerja lagi. Tapi ini ada yang kelewat saya ceritakan bahwa sebelum bapaknya sakit saya udah ngajuin cuti Mas. Ngajuin cuti saya ingat tanggal 28. Pikir saya saat itu biar saya tahun baruan di rumah di Jawa, di Magetan. Nah cuman saat itu hati saya ini kok nggak enak gitu loh. Kok pengennya saya majukan terus. Akhirnya saya ngikutin hati. Iya, yang ngikutin hati. Ngikutin ini kok nggak tenang gitu. Masa iya udah 8 sih. Pengennya dimajuin. Saya majuin tanggal 14 Mas. Saya majuin tanggal 14 itu tapi dengan kondisi orang tua saya belum seperti itu. Setelah itu dengan orang tua sakit masuk rumah sakit dan sebagainya tadi saya pulang 3 hari saya izin nungguin di rumah sakit, bapak saya udah gak ingat apa-apa. Tapi saya sangat terpukul sekali karena apa? Selama dari Bujang saya ngerantau itu kan ibaratnya kita selalu jauh secara jarak. Iya. Walaupun kita sudah mulai menjaga komunikasi. Iya. Artinya kan kita sebagai anak kan punya cita-cita untuk dekat secara waktu dan sebagainya. Sebagainya. Memuaskan. Nah, ternyata kenyataan berbicara lain. Iya. Saya sedihnya di situ, saya sampai nangis. Ketika saya pulang, bapak saya terbaring. Ketika saya panggil Mbah Kung, sudah nggak ingat tapi air matanya keluar. Ketika saya ngomong Mbah Kung, saya pulang. Mbah Kung, saya pulang. Itu air mata itu sangat luar biasa bagi saya. Itu nggak bisa dibayangkan lagi lah, sedih saat itu. Akhirnya saya balik lagi ke Tangerang. Saya tinggal nunggu cuti tanggal 14 tadi. 14 itu hari Senin Mas. Saya tanggal 13-nya pulang. Pulang, kebetulan mertua saya tahu kalau bapak saya sakit, mertua ikut nyusul ke Tangerang, ikut pulang, bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Tiba-tiba di Cipayi KM 73 saya terjadi kecelakaan. 73 ya? KM 73. Terus saya terjadi kecelakaan, tabrakan beruntun. Tapi Gusti Allah alhamdulillah selalu melindungi kami. Walaupun mobil saya itu hancur Mas, depan udah hancur. Itu satu mobil gak ada yang kenapa-kenapa. Selamat ya. Di depan saya sama mertua saya laki-laki, anak, istri, ponakan ada semua, alhamdulillah. Tapi mobil saya udah nggak bisa jalan. Saya tabrak, 3 mobil depan saya tabrak semua, penyek semua. Tapi yang satu hal yang saya heran sendiri, ketika saya nabrak kan saya takut Mas, takutnya begini. Alhamdulillah melihat keluarga udah aman, selamat. Mobil saya hancur. Mobil yang saya tabrak hancur semua, 3 depan. Yang kepikiran di otak saya kan ganti berketap banyak gitu. Mobil segitu banyak ini pakai apa saya gantinya. Tapi ternyata lagi-lagi melibatkan Gusti Allah. Ya, Gusti Allah berkehendak aja. Saya disamperin Mas sama supir depan saya itu yang saya tabrak. Mas, supirnya siapa? Saya Pak. Mohon maaf, saya udah nggak nyampe. Setelah itu saya ditinggal Mas, dicuekin, nanti itu ditinggal. Bapak-bapak tadi yang nanya saya langsung nyamperin supir depannya. Saya nggak tahu gimana posisi seperti itu kan saya kalut. Melihat mobil udah kayak gitu nggak bisa jalan, udah pokoknya saat itu yang luar biasa ini anehnya 3 mobil yang saya tabrak tadi itu ninggalin saya dengan tanpa apa ya, maksudnya tanpa marah, tanpa ini bagaimana dan lain sebagainya. Hanya pertanyaan tadi supirnya siapa. Ya, saya kan kok pada pergi gitu, maksudnya gimana gitu. Tapi kan saya masih berkepikiran, nanti saya dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi saat itu udahlah, pokoknya saya hadapin aja dulu gitu. Tapi Indra udah disetting Gusti Allah, dia nggak punya SIM atau SIM-nya mati atau bisa jadi kayak gitu. Makanya dia ketakutan. Takut juga ada. 3 mobil itu udah meninggalin saya. Apa dia ngerti semuanya itu? Udah macet, tahu udah berapa ratus meter. Akhirnya saya sama orang yang tukang benerin jalan dibantu. Mas, dipinggirin mobilnya. Maaf Pak, ini nggak bisa karena mesin udah mati. Mobil didorong, minggir udah di situ.
ini saya ceritakan ini gini, nanti ada kesimpulannya ini dulur ya. Artinya kita bisa petik, mungkin saya sharing seperti ini nanti bisa ada yang diambil sisi positifnya gitu. Banyak hikmah di balik ini. Nah setelah itu mobil saya pinggirkan, saya bingung saya harus bagaimana ini gitu, saya harus bagaimana. Saya nggak mungkin ngabarin yang di rumah di Jawa, posisi bapak saya kritis. Ya, posisi masih di daerah Jakarta, masih daerah Cipali. Cikampek masuk baru 73 ya, kan 73. Iya. Bingung. Ini gimana? Telepon Mas Sugeng, Mas Sugeng tadi saya telepon. Itu enggak diangkat-angkat. Akhirnya saya punya ide foto mobil saya foto, saya share di grup PSHT se-Indonesia lah. Nusantara. Bumi Terate Madiun kalau nggak salah itu. Grup itu. Nah itu dulu mulai respon semua, malah terlalu banyak nelponin saya semua. Saya malah bingung gitu loh, dulu nelponin semua. Sampai alhamdulillah dari situ tuh ada yang nge-share ke grup ranting, bahkan saya kan nggak info di grup ranting yang terdekat. 3 Raksa itu ini kan nggak kurang ke situ. Iya. Di grup sekolah SMP itu udah ramai ternyata. Saya nggak tahu dapat dari mana, ternyata dari grup Bumi Terate Madiun tadi udah banyak yang share. Akhirnya pada tahu ketua cabang Karawang, terus Pamter, terus apa dulu semua ya, itu pada ini semua. Terus akhirnya saya ditelepon, Mas sudah berurusan sama yang berwajib? Belum Mas, ini yang penting gini aja, mobil derek keluar, nanti biar enak gitu. Kalaupun kita dulu mau akhirnya diderek, itu dulu udah nunggu semua. Nah poinnya bukan di situ, tapi begini Mas, ketika terjadi hal seperti itu banyak diberikan kemudahan ya. Yeah. Mulai dari tadi yang saya tabrak pergi, ketika saya berpikir ini harus derek, nggak selang lama mobil derek datang, derek keluar, akhirnya langsung diantar sampai bengkel. Di bengkel udah ada dulur-dulur PSHT itu udah menunggu di situ, udah dengan berbagai macam opsi, ini mobilnya apa dibawa ke mas sana, saya bingung. Akhirnya saya santai dulu nih, akhirnya kepikiran, oh iya ini dulu banyak. Terus saya juga ada dulu di sini yang orang Magetan, orang PSHT juga di situ Mas. Saya telepon, akhirnya dulu kumpul, jadi sudah nggak memandang ini, pokoknya dulu PSHT semua, dulu PSHT itu kumpulan komplit Mas, dari mana ke mana komplit. Cuman ada satu yang saudara itu langsung gini, kamu di rumah sudah ditungguin keluarga, nggak usah mikirin mobilmu yang di sini, biar saya ngurus. Kamu tak pesenin tiket, langsung pulang. Yang luar biasa ini Mas, sampai bengkel mobil saya ini, yang DP ini itu saudara. Iya. 5 juta Mas. Iya. Oh iya, lihat duitnya oke juga ketemu gitu. 5 juta itu bukan duit sedikit bagi saya. Iya. Karena kan posisi kepepet kayak gitu. Mobil saya ngurus, ini tak DP-in sekalian. Kita hitung-hitungan sama yang punya bengkel, habisnya berapa. Bisa tak DP nih 5 juta, langsung transfer di depan saya Mas. Langsung diteleponin agen. Saya naikin bis, pulang naik bis ke posisi bapak saya udah kritis, saya naik. Jadi tukar tiket bareng. Iya. Masya Allah. Itulah persaudaraan di SHT itu. Nah itu luar biasa. Luar biasa. Artinya yang saya garis bawahi dari kejadian ini adalah ketika kita melibatkan Gusti Allah, kita akan dikasih kemudahan. Iya. Loh itu dari saya mulai tabrakan. Iya, sampai finish ya. Sampai masuk bengkel, akhirnya saya pulang. Sampai pulang kampung. Sampai tujuan. Itu ya Gusti Allah perantara dulur-dulur PSHT tadi. Dulur-dulur PSHT. Jadi bahasanya kita mah Allah menginstruksikan kepada dulur-dulur. Hai dulurmu lagi perlu kowe rono. Nek ketok gitu. Itu salah satu wujud persaudaraan di PSHT. Nah, semua itu tanda bukti bahwa Gusti Allah ada. Ya, itu. Artinya ketika kita melibatkan Gusti Allah, kita akan selalu diberikan jalan dan kemudahan. Itu terbukti kok, sampai saya masa iya nyampe mobil masuk bengkel aja di DP, dia yang ngurus sampai tiket, jadi Mas. Sampai tiketnya dipesenin sekalian. Sampai jadi itu habis berapa itu? Nambahin lagi? Iya, 12 juta Mas. 12 juta. 12 juta saya
cover dulu, saya pulang, nyampe rumah. Yang poin tadi saya diberikan kemudahan di sisi kecelakaan. Saya pulang sampai rumah itu pagi mas, Senin pagi, bapak saya masih di rumah sakit dengan kondisi yang udah kritis, sudah enggak, obat udah enggak respon, obat udah enggak jalan. Akhirnya memutuskan kami rombongan keluarga, bapak saya dibawa pulang, akhirnya sore habis maghrib meninggal. Bapak saya Cuma 1 hari 1 malam di rumah. Ya saat itu pokoknya saya sampai Senin pagi. Ketemu pagi, sorenya ini mendampingin sampai di ambulans segala macam sampai rumah itu saya. Iya. Memang nungguin sampean berarti ya. Bahasanya kita nungguin sampean dulu. Nah, sorenya biar ketemu anaknya. posisi meninggal, yang nungguin itu saya sama mertua saya. Mertua saya luar biasa saat itu. Nah dari situ ternyata walaupun mungkin saat itu saya berharap bisa di masa tuanya bapak saya itu bisa bareng, bisa dan sebagainya, walaupun itu nggak terwujud, tapi saya masih dikasih kesempatan ketika di akhir hayat bapak saya masih nungguin mas. Itu saya sangat bersyukur. Artinya saya masih sempat inilah saat sakitnya saya masih bisa ada kesempatan nungguin. Terus di saat bapak meninggal saya masih nungguin juga sampai 7 hari. Malam 7 hari itu saya masih nungguin bapak. Prosesi malam 7 hari. Nah, di situ saya ini apa ya, masih merasa bahagia, merasa senang dikasih kesempatan bisa di saat bapak saya meninggal saya bisa di situ, bisa nungguin sampai prosesi malam saat yang tepat. Nah singkat cerita dari situ itu ibu saya ibu saya alhamdulillah masih sehat, langsung saya ini mas, saya bahasa semangati orang Jawanya ini tak tari mas, tak tari bahasa Indonesia diajak tak ditawari tuh besok ikut saya ke Tangerang ya, biar nanti saya yang kerawat, karena kan posisi bapak nggak ada yang biasanya berdua kan pasti secara langsung plong kan pasti ini enggak, saya tetap di sini aja. Nah akhirnya saat pulang sehabis itu gejolak mas, gejolak hati saya itu udah luar biasa. Gejolak ini loh, ini tinggal ibu. Iya. Kamu harus, ini udah mulai perang. Harus merhati lebih lagi. Iya. Ini kesempatan kamu. Iya. Kamu jangan sampai kini selalu ngomong sini mas. Iya. Jangan sampai kehilangan kesempatan seperti waktu bapakmu. Iya. Akhirnya saya ngomong ke istri mas, saya beranikan ngomong bahwa kita harus pulang. Kita harus pulang kampung, atau di kampung. Nanti kita ikut ngerawat ibu. Walaupun di sana kakak saya di kampung semua mas. Kok jendela istrinya? Itu kok jendela gitu. Banyak ajakan yuk. Saya yang bagusin istri sih enggak, tapi nyatanya dikasih kemudahan gitu loh. Ya, semuanya ya. Semuanya benar-benar dikasih kemudahan semua. Dikasih kemudahan. Ya akhirnya secara akhirnya istri setuju, saya mulai persiapan di situ. Dari bapak saya meninggal, saya harus pergi pulang dengan berbagai macam singkat cerita persiapan saya. Akhirnya saya tanggal 3 Juli mas, dengan berbagai macam pertimbangan 3 Juli 2021 itu saya pulang, yang dengan sebelumnya gejolak pertimbangan yang luar biasa. Dari segi pekerjaan saya kerja di salah satu perusahaan setelah saya itu dengan posisi ya yang menurut saya alhamdulillah saya syukuri di saat aman-amannya posisi di pekerjaan, nyaman-nyamannya pekerjaannya, terus secara di lingkungan saya juga udah bersatu, udah enak keluarga sendiri. Di perumahan itu saya ya satu sisi saya aktif juga di kegiatan masyarakat. Di organisasi juga saat itu kan saya posisi ketua rayon terus sekretaris ranting juga gitu. Nah di situ kan penuh bergejolak juga lagi. Gejolak pertimbangan gitu. Saya harus meninggalkan kenyamanan. Saya meninggalkan pekerjaan. Nah itu kan bukan hal yang mudah mas. Tapi demi ibu ya. Satu sisi kan saya harus punya tanggung jawab anak istri yang saya harus hidupin, saya sekolahkan dan lain sebagainya. Tapi satu sisi ada ibu saya yang perlu saya ini juga di masa tuanya. Caranya saya tuh nyenengin ibu, walaupun mungkin bukan dengan harta, pikiran saya begini. Mungkin dengan
anak cucunya ibu saya itu ngumpul di kampung, pasti bahagia, pasti senang. Iya. Gitu. Dan begitu kan rasanya setelah pulang. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan pulang, istri setuju, saya resign dari pekerjaan, saya pulang dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, itu jujur Mas, sebenarnya itu keputusan itu bukan semata-mata seperti itu saya bisa memutuskan, tapi nggak jauh dari pertimbangan saya belajar yang sudah saya ceritakan dari awal 2014. Melibatkan Allah. Selalu saya kalau ketemu jenengan sharing bakti sama ibu, berbakti sama ibu, berbakti sama ibu, ilmu SH, setia Allah, selalu begitu kan. Nggak jauh dari itu sebenarnya, pada bisa memutuskan. Di lingkaran Oh itu. iya, bagi saya ini, menurut saya pribadi, mohon maaf kalau ini bukan saya ini, keputusan itu adalah wujud pembuktian saya bakti saya, dan dari sisi ilmu saya Mas, ini saya pelaksanaan ilmu saya yang tertinggi, pembuktian saya. Iya, pembuktian yang berani mengorbankan. Nah itu berani mengorbankan kenyamanan, pekerjaan dan lain sebagainya demi ibu saya. Iya. Kalau dulu saya salah Mas, meninggalkan perusahaan main film. Nah itu salahnya saya. Sedikit, makanya saya langsung nganggur. Andai kata dulu meninggalkan pekerjaan demi ibu, mungkin nggak nganggur waktu itu. Ya. Tapi dari nganggur itu ketemu salah minta maaf, terus ngaku salah, minta maaf, baru memohon yang maha kuasa berbilang. Ya. Poinnya ketemu semua, karena ada kaitan dengan kebaikan. Ya. Terus singkat cerita saya akhirnya pulang. Ya, saya pulang dengan motivasi memang ibu saya. Tapi bikin rumah di kampung. Saya sebelumnya sudah persiapan ketika bapak saya meninggal, mobil dan sebagainya. Punya rencana pulang itu saya butuh persiapan sekitar 5-6 bulan Mas. Sebelum pulang belum keluar dari perusahaan itu udah 5 bulan mau di kampung ya, persiapan. Iya udah persiapan saya, karena posisi ibu saya kan udah sama satu rumah sama kakak saya. Artinya kadang kan orang loh emang kamu ini bangkoni Bosowo jawabannya. Enggak, aku bangkoni wong tuamu, ngapa kamu ini yang harus jaga ngerawat orang tuamu? Enggak, kan udah ada kakak. Kan bisa Mas mau ngapain harus pulang? Loh itu yang saya nggak biasa, maksudnya nggak bisa kayak orang-orang. Bener, ibu saya ada kakak-kakak saya di rumah semua, di kampung semua. Apa itu bakti kakak saya Mas? Iya, bukan bakti saya. Itu yang luar biasa yang nggak semua orang bisa. Nah itu yang harus dicontoh itu, yang itu. Bakti kakak saya itu nggak ada sangkut paut sama saya. Ya, bakti saya mana? Itu yang bergejolak sini kan itu. Ya. Dan yang luar biasa itu saya salut sama istri saya itu. Ketika saya seperti itu mendukung istri saya. Ketika saya alasannya itu demi ibu, nggak bisa ngomong apa-apa. Istri saya. Makanya ini hal yang luar biasa bagi kami Mas Budi dan bagi semua sedulur. Sekali lagi semuanya hanya sharing atau berbagi pengalaman, bukan menasihati, bukan menggurui. Tapi Mas Budi ini pernah mengorbankan kerjaan yang sudah mapan jadi kepala bagian, posisi di keadaan di lingkungan sudah aman semua, tapi ditinggalkan, resign dan meninggalkan keadaan di sini demi berbagi sama ibu. Ini yang semua orang nggak bisa. Saya pun belum tentu bisa melakukan itu. Bisa mengorbankan rumah, kerjaan dan sebagainya, pulang ke kampung demi menjaga ibu, menyenangkan hati ibu. Maka dari itu siapapun di antara kita itu saling menutupi, saling asah-asih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Bahkan kelebihan itu ada dari seorang itu, ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, kita yang diambil dari orang itu, lebihnya orang itu. Yang penting kita selalu ngambil sisi positif. Setiap kejadian, entah itu saudara kita atau siapapun, kita selalu ngambil positifnya, jangan dilihat negatifnya. Seperti itu menurut saya. Jadi lihatlah positifnya, apapun sudah terjadi. Dan selalu berbaik sangkalah. Dan siapapun yang kita ada, bahkan mungkin seorang musuh pun yang kita benci, itu pasti ada sisi positif yang kita ambil pelajaran. Makanya kalau orang Kristen bilang kan, kasihanilah musuhmu. Musuh aja suruh ngasihani. Apalagi teman atau kawan. Kalau orang tua saya bilang, mertua saya bilang, Le, kamu boleh nikahin anak saya, tapi syaratnya satu deh. Loh, kok pakai syarat apa? Waduh, saya nggak punya apa-apa Pak. Saya ini aja gajian mundur, saya karyawan. Enggak, gondodonya Le. Syaratnya cuma satu. Kalau kamu punya musuh, kalau kamu lagi ada masalah sama orang, senajan tak kowe bener Le, kowe sing njaluk sepuro Le. Bisa Pak.
Jadi kita kalau punya masalah sama orang, kita yang benar. Kita duluan yang minta maaf. Gimana kalau salah? Itu saya juga sempat banyak ngambil, saya pernah dengar Iya, ketika kita sharing mas. Iya, iya, Itu iya. saya ambil juga ya. Iya, iya. Belajar ngalah. Karena Belajar ngalah. nggak semua orang itu bisa dengan mudahnya Langsung ngalah itu, iya nggak bisa. Nggak. Oleh proses. Ego kita itu tinggi. Perlu proses. Masih tinggi. Ngalah, ngarit, pergi ngarit, ngamuk, ngalah, pergi ke Allah. Iya. Menyerahkan ke Allah. Gitu. Nah, terus di situ saya memutuskan itu, dan sedikit juga perlu saya ceritakan setelah di kampung yang saya dapat mas ketika saya sama ibu saya itu seperti settingan. Saya settingan Gusti Allah itu gini. Ya, bisa ngertiin settingan ya. Settingan. Disetting oleh Gusti Allah. Memang Gusti Allah sutradara. Saya pulang. Sutradaranya Allah. Kondisi orang tua saya itu ibu saya itu sehat walafiat. Tapi kadang saya sempat ada omongan yang saya sempat ngomong kali mas sama jenengan yang apa saya salah ngomong itu. Tapi memang mungkin di setting seperti itu. Saya di rumah 2 minggu itu ibu saya mulai sakit. Ya, nah aku bilang kan, saya bilang apa ya ke jenengan itu, saat yang tepat engkau memutuskan pulang itu, karena sebelum ibu kembali ke surga, jenengan udah ada di situ bahasanya. Saat yang tepat jenengan pulang itu. Dan saat itu jenengan mengambil keputusan benar-benar tepat. Andai kata jenengan pulang di kampung, ibu nggak ada betah penyesalan jenengan kan gitu. Nah keputusan itulah yang nggak semua orang bisa mengambil. Bahkan saya ngikutin cerita jenengan, kok beraninya mengambil keputusan meninggalkan kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan demi ibu kan. Ternyata itu keputusan yang tepat, saya ulang ngomong. Iya, maksudnya bagi saya gini, pribadi saya tadi mas ya, itu tadi yang saya ngomong. Bahasanya saya mengamalkan ilmu saya yang tertinggi itu. Ya. Bisa saya loh maksudnya Ya, secara pribadi. Ya, yang saya buktikan. Saya melaksanakan, saya buktikan ilmu saya yang tertinggi. Yang tertinggi itu, ya. Itu. Karena di atas ibu kembali ke Allah nggak ada lagi. Iya, setelah Allah hanya ibu. Iya. Itu. Ya. Jadi bisa saya baru itu gitu. Iya, iya, iya. Ini Tapi saya, buat penjenengan itu tertinggi iya, dalam pengorbanan puncak. Saat ini puncak saya belajar ilmu saya itu di situ. Iya, iya. Ini pembuktian saya, saya belajar ilmu saya itu saya buktikan Iya. bahwa saya ini loh. Iya. Ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, pasrahannya mentok, ilmunya mentok itu. Bahkan kan saya mentok semua itu. belum, artinya gini mas, ketika saya pulang kampung kan saya belum tahu nanti bagaimana. Artinya Iya. saya punya anak, punya istri. Hanya modal keyakinan. Iya. Ya modal yakin aja gitu. Masa iya sih saya ibaratnya merawat ibu saya, Gusti Allah nggak ngasih jalan kan? Nggak mungkin kan, karena Nggak keyakinan ada. ke Allah udah bagus itu. Tema berarti Tapi- saya sebenarnya saya Iya. sebenarnya tidak yakin, takutnya membuat nggak cukup. Oke. Belum sewu nanti di lanjut season berikutnya. Terima kasih Rahim.